Sekarang sudah bersama saya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga korban longsor di Purworejo dengan Sugeng. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Iya, sebelum saya bertanya ke Bapak-Bapak nih ya, kita terlebih dahulu melihat video yang satu ini, di mana ini adalah kejadian di Desa Kuta Mendala, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga mengaku sudah 5 tahun jembatan di sana ini tidak ada pasca diterjang banjir yang terjadi. Nah ini 5 tahun Pak Ganjar, cukup lama waktunya, apa tidak ada laporan yang mungkin sampai ke Pak Ganjar Pak untuk bisa diperbaiki? Saya kok belum dilapori ya, baru dengar ini. Hmm. Sebenarnya pemerintah daerah kan ada ya, ada kabupaten, ada kades, begitu. Kalau kejadian semacam ini biasanya dramanya nanti banyak, Mbak. Udah 5 tahun, udah lama nggak dilakukan, terus kemudian nah ini seperti yang seperti ini mereka sekolah. Sebenarnya bisa diambilkan jalur-jalur darurat. Kejadian ini pernah terjadi beberapa waktu lalu di Boyolali, karena orang menyeberang, terus kemudian jembatannya itu tidak ada papannya di bawah, sehingga mereka menyeberang di tepian dari jembatan itu. Ternyata setelah kita cek itu bukan jembatan, itu saluran air yang kemudian mereka memang menggunakan itu. Tapi betul kalau kemudian saya tidak tahu cerita detailnya apakah 5 tahun, apakah 6 atau 7 tahun. Tapi seandainya kalau tidak ada laporan tidak mungkin. Yang kedua, barangkali sudah ada yang dikerjakan di tempat lain, atau mungkin karena tadi itu saya lihat gambarnya jembatannya bergeser, jangan-jangan ada di tempat lain yang sudah dibangun terus kemudian tidak dipakai. Ada macam-macam. Tapi seandainya belum, ya itu tugas kami dari pemerintah untuk segera memperbaiki. Tapi kalau misalnya nanti ada laporan langsung ditanggepin ya, biasanya kalau ada Pak Ganjar nih langsung ya Pak pembedahan ya Pak ya? Ya kan nggak ada yang lapor, Mbak, sampai hari ini. Biasanya kalau sudah seperti itu, sudah ada di media kan kita baru geger. Kita punya aplikasi Jalan Cantik itu juga bagian dari jembatan. Dan biasanya banyak kok yang lapor langsung ke saya, dan kita komunikasi dengan Bupati, dengan Pak Sekdanya. Sekdanya cukup aktif kok di Brebes itu. Oke, nah ini bukan hanya permasalahan soal jembatan yang putus akhirnya mau tidak mau anak-anak mungkin warga juga menyeberang. Wah ini sungguh membahayakan nyawa Pak Ganjar, tapi juga jadi pertanyaan lain adalah soal banjir nih Pak. Untuk menghadapi waspada apalagi udah berber, udah mulai Desember ini biasanya sudah puncak-puncaknya. Soal langkah mitigasi yang sudah disiapkan Pak, sudah siapkah untuk nanti jika sewaktu-waktu ini banjirnya besar dan kemudian juga warga jadi ikutan panik Pak dengan banjir yang besar? Ya, untuk gambar ini dulu yang dramatic vision ini menurut saya kalau ada pejabatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun yang bisa ngomong, kalau demi sekolah dia nyeberangin soal ini, liburkan sekolahnya. Daring saja. Dan ini saya perintahkan ya, biar didengar gitu. Maksud saya nanti kalau tidak, itu akan menjadi cerita-cerita yang barangkali responnya akan tidak baik. Yang kedua, bagaimana dengan menghadapi situasi La Nina ya. Kebetulan Bu Profesor Dwi Korita sudah ketemu saya, sudah bicara di Jawa Tengah bahwa di bulan November ini curah hujan makin tinggi. Sampai dengan Desember itu hampir seluruh Jawa Tengah. Hampir seluruh Jawa Tengah. Makanya kita sudah mengingatkan di WA grup kami dengan para bupati wali kota, di BPBD sudah. Apakah kemudian langsung seketika siap? Tidak. Karena apa? Ada yang given. Dalam arti umpama kayak tadi sebelum kita on air, tadi ngobrol dengan Pak Sugeng di Purworejo, ternyata kan rumahnya di Kemiringan. Ya seperti itu kan given tuh. Ya, ini harus tangguh nih, harus tangguh. Jadi kalau situasi-situasi tertentu ya kita mesti menyiapkan diri. Itu juga yang tadi disampaikan seperti di Banjarnegara umpama, bahkan itu menjadi perhatian pusat karena areanya tebing-tebing begitu ya, areanya tinggi. Pokoknya di sekitar gunung, dan kalau di Jawa Tengah itu di punggungan, area punggungan itu Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, sampai Banyumas, di sana ke barat, terus sampai Cilacap dan Brebes itu areanya barat, banyak titik-titik yang rawan. Maka peta-peta rawan bencana ini kita sebarkan kepada masyarakat itu untuk siaga. Oke, tentang ketangguhan dari warganya, ini juga ada warga yang tangguh nih ya, karena hampir setiap kali terjadi longsor dirasakan oleh Bapak Sugeng ya, Pak Sugeng ya. Jadi sudah berapa lama Pak merasakan selalu ini longsor terus dihadapin? Ini tempat saya udah 3 kali ini, Pak. 3 kali dalam 1 tahun atau? Enggak, terakhir 3 tahun
4 tahun yang lalu Hmm, sudah. hmm, hmm. Cuman nggak terlalu parah, kalau ini parah ini. Parahnya segimana Pak? Mungkin bisa didengar juga Ah, jadinya sama Pak Gubernur. itu kan yang dikhawatirkan kalau air drainase nggak dibenerin, untuk rumah yang atas kan ada rumah juga tuh, Mbak, kan. Rumah yang atas itu udah kelihatan gantung gitu dari bawah. Jadi kalau untuk dihuni itu, kalau sebelum drainase dibenerin, kita ngeri juga, mengkhawatirkan itu. Hmm. Nah kalau kayak gini gimana nih Pak Gubernur? Iya, sebenarnya ada dua cara. Kalau area itu rawan bencana, pengalaman dulu di Tawangmangu, di Kabupaten Karanganyar itu terjadi penurunan tanah terus-terusan gitu. Dan kita komunikasi sama warganya dan warganya mau pindah. Kalau ini Itu sudah satu. dikomunikasiin Pak untuk pindah apa Siapa? untuk warga Pak Sugeng gitu ya dan juga warga di Enggak, Mbak. Purworejo. Kalau Pak Sugeng ini kan ini kasuistik ya, Mbak ya. Barusan kan sudah ngomong ada Mm-mm. berapa rumah yang kena, hanya satu rumah dan sudah dikasih bantuan. Nah, Mm-mm. maka dalam konteks yang seperti ini kita mesti edukasi kepada mereka. Pilihannya adalah ketangguhan tadi itu, terus kemudian menjaga lingkungannya. Kalau tadi Pak Sugeng sampaikan kepada saya waktu off air tadi, Mm-mm. itu alasannya karena drainase. Saya kok belum yakin ya. Jangan-jangan memang areanya, rumahnya memang berada di kawasan-kawasan yang cukup bahaya. Dan ketika warga di kampung-kampung, di desa-desa membangun rumah, kadang-kadang kita ngontrolnya sulit karena mereka memang ya pokoknya adanya di situ, masa kita mau apa namanya Gusur. nggak boleh bangun. Nah, padahal itu daerahnya bencana yang rawan bencana begitu ya. Mm-mm. Ini butuh edukasi agar dipahami. Sebab kalau tidak itu nggak akan bisa berjalan. Di tempat-tempat yang dikontrol dengan baik kan mendirikan rumah ada IMB-nya ya Mbak ya. Biasanya dengan IMB itu kita bisa memakai untuk kontrol gitu. Nah biasanya kan di kampung-kampung tidak ada seperti itu. Maka kalau kondisinya seperti yang terjadi di Pak Sugeng tadi di Purworejo, saya sampaikan tadi udah lapor Kades belum, udah lapor camat belum, agar ditindaklanjuti. Kalaulah kemudian Untuk lapor, drainase itu apa namanya memang harus dibikin, ya harus dibikin, diprogramkan, kan ada dana Oke. desa, Kalau ada bupatinya gitu. kalau tempatnya Pak Sugeng sendiri itu di mana sih Pak sebenarnya, di atas apa di bawah? di bawah, Bu. Jadi kalau untuk Hmm. lapor kita udah ke kelurahan, Oh, udah, oke. Pak Camat survei, BPD survei semua. Emang tanah itu ya tanah labil, Pak, maksudnya. Itu rawan Lawan longsor ya Pak jadinya ya? Kebetulan kemarin waktu hujan deras itu, airnya itu yang nggak terarah gitu loh, Pak, ngalirnya. Jadi kebetulan pas air gede ngalir ke bawah, nah terjadi longsor nih, Pak. Gimana nih Pak? Nampaknya kayaknya Pak tadi juga Pak Sugeng sudah lapor ke pihak yang paling terdekat, tapi belum ada tanggapan. Mungkin kalau Pak Gubernur langsungnya bertindak sama seperti tadi jembatan, langsung nih Pak biasanya ya Pak ya. Mungkin yang Nggak gini Mbak, ada yang apa ya, jangan sampai kemudian terjadi situasi yang ini instan ini, pokoknya kalau gini lapor. Enggak, lapor aja sebenarnya. Kami punya aplikasi Laporku kok, tapi saya yakin tidak semuanya juga akan bisa mengakses. Kita udah buka, dan saya udah 8 tahun loh Mbak, udah 8 tahun nih, jadi artinya ini sesuatu yang biasa. Tapi tentu saja saya nggak bisa defense seperti ini, kami terus berkomunikasi untuk selalu memberikan peringatan dini. Umpama ya, minimal yang terjadi tempat Pak Sugeng sekarang harus siaga terus. Curah hujan tinggi, nggak katakan 2 jam nggak reda, terus kemudian tambah deres gitu, segera ngungsi saja. Sudah, itu yang paling gampang. Jadi jangan dipikir lagi hartanya, pikirkan nyawanya, beberapa harta yang bisa dibawa mesti disiapkan. Terus kemudian kita sudah brief kepada para kades. Kalau hari ini ada kadesnya, hari ini ada camatnya, barangkali sudah tahu. Apalagi kalau ada bupatinya, karena kita sudah tahu. Tinggal bagaimana itu mengkomunikasikan dengan warga, dan warga mesti mau loh ya. Karena saya katakan tadi Mbak di awal, kayak Pak Sugeng ini kan rumahnya udah lama nih pasti di situ. Kalau disuruh pindah kan belum tentu mau. Dan juga belum tentu ada tanahnya atau rumahnya di tempat lain. Maka satu-satunya adalah dilatih untuk dia bisa menyelamatkan diri. Sambil kemudian memperbaiki tadi yang sementara disampaikan atas hitung-hitungan. Sambil nunggu juga ya Pak ya responnya. Alur air ya. Oke, piye nih Pak Sugeng Pak? Mungkin ya sebelum kita tutup nih Pak, ini mumpung ada Pak Gubernur Pak, keluh kesah apa, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak terakhir Pak ke Pak Gubernur? Ya itu Pak Gubernur untuk bisa ditinjau lokasi, karena kebanyakan setelah ini drainase itu kan
untuk jalan dari wilayah perbatasan ini kan udah dicor beton nih Pak ya kan. Jadi setelah dicor beton kan kita untuk drainase itu belum tersusun rapi lagi Pak. Maksudnya untuk kedepannya minta ini Pak Gubernur dengan ini untuk membenahi biar yang kan tanahnya banyak rumah yang di bawah-bawah Pak. Yang dari balik desa sampai perbatasan desa itu drainasenya banyak yang belum dibenahi lagi Pak. Oke, berarti Gitu soal aja. pembenahan drainase dalam waktu cepat yang diharapkan oleh Pak Ya, Sugeng dan yang juga diharapkan warga-warga karena lainnya. curah hujan Baik. hujan terus nih Pak. Oke, silakan Pak. Terakhir Pak Ganjar. Oh iya, Mas Sugeng, hari ini Ya. Anda download ya melalui Ya. handphonenya namanya Jalan Cantik. Ya. Jalan Cantik di-download. Terus Jalan kemudian Cantik. tempat drainase yang menurut Anda itu tadi tidak baik dipoto ya. Kalau enggak Ya. aplikasi Lapor Gub ya di-download, Lapor Gub. terus dipoto dikirimkan. Kalau enggak pakai Twitternya Pak Ganjar Pranowo, Facebooknya Ganjar Pranowo, IG-nya Ganjar Pranowo. Dipoto sekarang sore ini di WA, dikirimkan di DM ke Mantap. saya. Coba Oke. langsung. Kamu kasih Baik, nomor Pak. teleponnya. Sehingga nanti Langsung. analisisnya biar lebih lengkap begitu. Oke, langsung ditindaki oleh Baik. Pak Gubernur karena mengingat ini Ya, curah ya, hujannya ya, ya. tinggi Baik, dan Pak. juga Terima kasih, Pak. mencapai Nanti saya- mencapai Ye, puncak ye, lanina. ye. Terima kasih Ya, Pak jatuh Gubernur dulu Jawa ya. Tengah, Ye. Pak Sugeng, terima Atur nuhun. kasih. Ya. Matur nuwun, terima Atur kasih nuhun. Bapak-bapak.